ada video, Masya Allah, itu setan tuh ya yang berbuat. Ada video kaligrafi asma Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi, pemuda gua. Ya. Nah, orangnya ini kesurupan, terus bilang, gitu ya, diambil itu, dipukul. Ketika dipukul, si yang memukul nama wali-wali Allah ini, yang menghina nama-nama Ashabul Kahfi ini kemudian ditipu oleh orang yang kesurupan ini, karena dia kemasukan setan. Gimana ketipunya? Dia pura-pura kayak disakiti. Jadi ketika itu dipukul, dia yang teriak-teriak, oh, aduh, ya Allah. Ini akibat berbicara alam jin, tapi nggak pernah masuk ke alam jin. Dan kita pernah masuk ke alam jin. Maka jangan main-main sama ini. Teman saya ada yang pernah nikah sama jin. Dan Allah izinkan dia masuk ke alam jin. Ya. Ada. Sebagaimana itu, orang-orang tertentu ya. Nah, jin itu kan, alam jin kan sebagian dari alam aja. Kalau pakai mata ini nggak bisa, makanya kita nggak bisa melihat mereka. Dari sisi mereka melihat kita. Coba tinggal dibalik. Kita masuk ke alam mereka ya bisa, dengan izin Allah ya. Tapi itu haknya wali kutub, wali ghaus. Bukan haknya saya ya. Jadi jangan minta ke aneh ntar. Ya, ntar antum kuat di sono. Orang hilang di hutan aja kemudian kapok. Gak usah jauh-jauh, di kampung saya, itu kakak sepupu kita. Jalan, pulang. Waktu itu sore kan banyak jin. Umus Sibian namanya. Tiba-tiba dia hilang, set, nyampe di mana? Depan kuburan. Itu biasa tuh, jin-jin rese, ingin bikin orang merasakan dalam hatinya ada kemusyrikan. Supaya takut sama kubur. Loh kubur, kok antum takut sama kubur? Itu gimana ceritanya? Takut tuh sama orang mati. Bisa dipapain, digerayangin ntar. Kalau mau orang mati gimana? Ya nggak usah takut. Tinggal baca assalamualaikum tuh. Wa amma qawluhu la ya'lamu fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah fa ilmul ghaibi inda Allah kan min ghaibin ittala alaihi rasuluhu fa ayatu hujjatin fi hadha. Ini hati-hati nih. Ini kebanyakan ilmu kewalian ditolak oleh mereka karena ada ayat surat An-Naml ayat 65. Wala ya'lamu, tidak mengetahui man fis samawati wal ard. Siapa yang di langit dan di bumi, apa kegaibannya? Illallah, kecuali Allah. Ini gimana cara memahaminya? Kalau ada orang sekarang bisa masuk ke alam jin, bisa dikasafkan Allah, bisa mengakses alam malakut, alam jabarut, gimana? Mungkin dari mana? Ya ayat ini juga, ilallahnya itu. Kalau Allah izin bisa nggak? Bisa. Sama dengan ayat kursi, tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali biizni, tinggal ambil izinnya Allah. Maka izin inilah yang membuat orang bisa masuk ke alam jabarut, alam malakut, alam kusut, ya, alamnya antum itu ya. Ayat ini, giliran dia pakai ayat ini harus benar. Giliran kita balikin, emang ayat itu menolak ilmunya para wali kan enggak. Justru ayat ini hujjah bahwa wali itu tahu sesuatu dengan izin Allah. Maka seorang wali itu gak usah ditakutkan. Mereka tambah tahu alam gaib, tambah takut kepada Allah, tambah iman deh kepada Allah. Gak akan jadi berubah. Kalau antum kan dikasih karomah dikit bisa berubah. Bisa berubah serius insya Allah. Ya. Sekarang ini dikasih ilmu sama Allah biar bisa doanya mustajab. Apa aja mustajab? Ntar paling pakai melet orang kan. Ya. Haram, melet orang itu haram. Ya. Melet orang itu kan sihir. Nggak boleh, haram. Ya. Walaupun pakai bismillah, iya. Kecuali antum mau ngelamar dia. Mau ngelamar dia, sholat rakaat, baca doanya meletnya mintanya kepada Allah. Kan biiznillah juga. Ya. Ya. Ntar kita bisik-bisik deh ya.
Sidi Musa nggak perlu gitu-gitu kayaknya ya. Innama yuridu ayyurawwija misli hadza 'alal aghbiya. Orang-orang yang anti tasawuf, anti karamat aulia menggunakan ayat ini untuk menipu orang-orang bodoh. Aghbiya, orang awam. Tertipulah orang awam meskipun bajunya ulama. Ya. Wa kan min ghaibin ittala Allahu 'alaihi alul ilham hatta nataqu bihi. Coba lihat kalau diterjemahin. Betapa banyak hal-hal gaib yang Allah bukakan kepada qalbu ahlullah, ahlul ilham, sehingga mereka berbicara dengan itu. Dan itu enggak bisa direncanakan, teman-teman. Bisa disiapkan kalbunya. Karena ilham itu turun setiap saat. Yang tidak bisa diturunkan setiap saat itu ilham tasyri'i, wahyu tasyri'i. Itulah yang terjadi pada Nabi. Maka Nabi ketika mengatakan kepada seorang perempuan, besok datang. Datang nggak besok wahyunya? Enggak. Nah, orang lupa, dikira semua wahyu sama. Wahyu ada dua. Wahyu tasyri' itu suka-suka Allah lewat Jibril. Jadi kalau Jibril nggak turun, nggak ada. Ada wahyu ilhami. Detik per detik dia masuk ke dalam kalbu. Bahkan lebih cepat dari detik. Masuk langsung ke dalam kalbu seorang wali. Makanya wali itu kalau ngomong, ya sebenarnya ya udah Allah yang berkalam lewat lisan dia. Ya. Atau malaikat yang berkalam lewat lisan dia. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Ya, Nabi mengisbat, mentakrir, ada seseorang berbicara, dipinjam lisannya malaikat, ada riwayatnya. Cuma kan nanti kalau kita sebut riwayat itu pasti didoifkan juga sama dia. Ya. Ada nggak orang kemasukan setan? Ada. Kenapa nggak boleh kemasukan malaikat? Logika-logika gampang begitu ya. Tapi kalau kemasukan setan sama malaikat beda. Kemasukan malaikat itu maksudnya lidahnya dipinjam sama malaikat, bukan di kesurupan malaikat, nggak ada. Nggak ada itu. Itulah anehnya mereka, para percaya ada orang kesurupan setan, tapi nggak percaya kalau lisan seseorang dipinjam Allah. Berarti setan lebih hebat daripada Allah dan malaikat. Begitu nggak? Saya yakin mereka juga jawabnya nggak, bengong-bengong. Ya juga ya. Ya. Nabi ketika baca sesuatu berkalam satu, itu kalamnya selalu wa ma yantiqu anil hawa. Kalau bukan berbicara dengan hawa, siapa yang berbicara saat itu? Itu Allah, hilanglah kalamnya Muhammad, menjadilah kalamnya Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Ketika dia mendengar dengan samaku. Ketika dia berbasar, melihat, memandang, dia memandang dengan basarku. Terusin aja. Kalau berkalam dengan sifat kalamku. Itulah sebabnya akidah Ahlussunnah membedakan sifat dengan zat. Kenapa? Kalau Mu'tazilah dan kelompok kebatinan mengatakan sifat itu zat. Jadi kalau memandang dengan basarnya Allah, berarti si memandang itu zatnya, tuh bahaya, itu namanya kebatinan. Itu zindik yang begitu. Baru antum paham tuh zindik itu apa. Kalau Ahlussunnah, Sufi tidak. Ahlussunnah dan Sufi enggak. Bagi mereka sifat Allah hanya ada pada zat Allah, tapi sifat bukanlah zat. La huwa hiya wa la hiya ghairuh. Inilah kaidah yang diambil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari Sufi Kabir Sayyid Taifah Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Itu kalamnya. Kalau enggak nanti orang ngomong zatku zat Allah, zat ingsun zat Allah, zati zatullah. Kan bahaya. Sifati sifatullah. Ya. Itu kan zikir-zikir kebatinan. Itu setan yang turun tuh. Kalau ada tarekat mengajar gitu, itu tarekat iblisiyah. Obat antum. Buang sejauh-jauhnya. Karena saya sudah melihat lebih dari 2 orang. Itu matinya zindik, matinya sul khatimah, karena ngamalin zikir iblisiyah ini. Nauzubillah min dzalik. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk masalah akidah. Apa kata beliau? Kam min ghaibin, betapa banyak hal yang gaib. Allah itlaqkan, Allah munculkan kepada ahli ilham hatta nataqu bihi, sehingga mereka berkalam dengannya. Ya, antum kalau tadi merinding-merinding itu dari sono tuh. Ya, dari sono itu. Wa ahlul firasah, begitu juga ahli firasah. Ada nggak hadis tentang firasah? Kan biasanya daisnya ini nanya dalilnya mana?
Ini dalilnya dari sini ini. Abu Darda berkata, ittaqi firasatal mu'min. Ini Utsman juga meriwayatkan, jadi dua dari sahabat rawinya. Berhati-hatilah terhadap firasanya orang beriman, ya. Fa innaha wallahi. Di riwayat Utsman tidak pakai wallahi. Sesungguhnya firasat itu demi Allah, ya, haqqun yuqzifuha Allah fi qulubihim wa absarihim. Ini beda lagi dari Utsman. Kalau dari Utsman, fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan nur Allah. Kalau di sini, sesungguhnya itu kebenaran yang Allah yakzif. Yakzif itu apa? Qazaf. Allah lempar, set. Tapi kalau Allah ngelempar, tepat nggak? Mungkin nggak Allah kalau manah nggak nyampe. Ente doif akidahnya, ya. Bukan Allah yang doif. Ya. Allah kalau manah, yakzif, nyampe nggak? Nyampe. Nggak mungkin salah. Masa kalah sama tukang panah? Allah kalau kirim sesuatu, salah kirim nggak? Seperti akidahnya kelompok Ghulat Syiah, kan ada Syiah ini kan banyak bagi-baginya. Ada kelompok Ghulat, kelompok Sabaiyah, Kailaniyah. Apa kata mereka? Allah salah kirim. Harusnya sama Sayyidina Ali. Kok sama Muhammad gitu? Kurang ajar mereka, ya. Saya konfirmasi ke teman saya orang Syiah, menurut ente itu Sabaiyah itu gimana? Kafir gitu, matanya langsung ngotot. Kami tidak mengakui mereka sebagai Syiah. Apalagi kita. Ya, kita ya, dia juga ngakuin bagi kita, ya. Ini mantan Syiah nih. Ya, buku-bukunya banyak tuh Syiah tuh. Ya, nanti antum kalau yang mau neliti Syiah bisa konsultasi sama Ahfadil. Ya. Dari aliran apa pindah ke aliran listrik, ke aliran asal, pindah-pindah deh. Alhamdulillah Allah Maha baik. Allah tidak pernah tidur. Siapa yang memegang ilmunya, maka yang punya ilmu akan menariknya. Allah yajtabi ilaihi mai. Ada yang belajar kebatinan dulu, ditarik sama Allah kalau masih mau ngaji. Makanya pada ketemu ilmu yang hak, ya. Insyaallah. Yang senyum-senyum. Ini makan ilmu perdukunan dulu nih. Ya. Ada Bustami. Apa? Bedaromi, Bustamam, ya. Masya Allah. Nikmat, ya. Alhamdulillah. Ini juga bisa sama nih. Ya, ada yang belajar dulu debus, macam-macam. Ya, emang antum habis debus bisa kenal Allah? Ya kan enggak. Habis bisa belajar silat terus bisa silat ila Allah, belum tentu. Yang bisa bikin begitu hanya ilmu ma'rifah. Dan ilmu ma'rifat sudah dibagikan sebagian di kitab. 10%-nya di kitab, 90%-nya di kolbu para ulama, wali Allah. Ya, semoga kita termasuk yang mewarisi itu. Semoga kita nanti diangkat jadi kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Berat, ya. Nah, di sini dilihatnya itu hak yang Allah lemparkan, yang Allah hunjamkan kepada kolbu mereka dan pandangan mereka. Itu alasannya kenapa kita harus konsultasi sama guru. Guru yang mana? Guru yang begini. Guru yang punya firasat. Dan dia pasti waliullah. Mukmin yang khas, mukmin yang istimewa. Wa min aina qala Salman al-Haris sahib Muaz arafa ruhi ruh. Wa min aina qala Uwais al-Qarni wa alaikas salam ya Haram bin Hayyan. Qala min aina arafta inni Haram bin Hayyan, qala arafa ruhi ruhab. Ini berat mau jelasin gimana nih, ya. Saya jelasinnya pakai contoh aja deh. Di Parung ada, Allah yarham, sudah wafat, Al-Habib Al-Mahbub indana inda kulli man ahabballah wa rasulahu wa dzurriyyati. Ya, setiap orang yang cinta Allah, Rasul, dan cinta zuriat Nabi yang ahli sunnah pasti sayang dengan beliau. Al-Habib Segaf Mahdi. Ya. Bin siapa? Bin Abu Bakar bin Salim. Itu ayahnya kutub itu. Kakek-kakek nanti kutub semua itu. Banyak, ya, yang wali-wali besar. Beliau punya pesantren namanya Nurul Iman di Parung, ya. Sekarang mungkin zuriat-zuriatnya. Saya belum ke sana. Tapi dekat, nggak jauh dari rumah. Dulu ketemu dengan anaknya. Kayaknya di sini juga ada anaknya di Legoso, ya. Ada anaknya. Biasanya ada yang ikut ngaji nih, saya bantu. Ada nggak antum? Oh, kayaknya nggak ikut hari ini, ya. Ya, ta'rifu? Biasanya ada, ya. Mungkin kena hujan kali, wallahu ta'ala alam. Beliau itu ketika mau berangkat ke Haramain,
terdampar di Bahrain. Ketemu seorang syekh, langsung manggil namanya, ente Segaf Mahdi bin sampai ke atas, bengong dia. Kok dia tahu? Disuruh ente ke sini. Diambillah semua surat-suratnya, paspor semua diambil. Surat-surat kalau orang mau diimigrasi, disuruh ngaji usul fikih. Udah ngaji, udah lama, kira-kira udah tamam, itu belajarnya keras, maka beliau orangnya tegas. Ya. Disuruh berangkat ke Haramain, ke Mekah. Ya, nggak ada paspor nggak dikasih. Udah ente berangkat, berangkat aja deh. Mungkin tetap pakai tiket ya. Berangkat, nggak diperiksa. Nggak diperiksa di tokohnya. Paspornya, safarnya nggak diperiksa. Lewat aja. Dari Bahrain, satu negara. Masuk ke Saudi, udah 2 negara. Masuk ke Mekah. Ketemu di satu bab, satu pintu, saya nggak ingat namanya, beliau ketemu dengan seorang ulama. Yang manggil dia plus dengan nama-namanya terus sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada loh orang begitu. Ya. Kayaknya kalam ini musajjal, ada di YouTube ya. Antum cari itu. Betul ada ya? Gimana? Passwordnya malah disobek. Masya Allah, disobek. Kira-kira kalau disobek gimana nasib itu? Ya. Habis itu disuruh ngaji. Itu keras juga ngajinya. Habis itu disuruh kemana lagi? Ke Al-Jazair. Ke mana-mana. Mafi jawas safar. Mafi bitaka. Nggak ada paspor. Nggak ada visa. Gimana kira-kira? Nggak masuk akal. Akal antum, akal aneh masuk. Jadi tidak semua yang tidak masuk akal itu tidak masuk akal. Akal kita nggak nyampe, atau emang dianya yang ketinggian, atau memang dia nggak masuk akal dalam artian mustahil. Jadi nggak masuk akal ini 2 barangkali. Ada mustahil, ada yang kita dhaif, kita nggak ngerti. Antum percaya ada orang dalam bismillah tidak tempat? Karena belum coba, maka nggak percaya. Badui itu yang begitu tuh ya. Badui terus melihat dulu, gitu, panggil dulu pohon, datang baru percaya. Abu Bakar Siddiq kan nggak begitu. Siapa yang berhak dapat gelar Siddiq? Percaya tanpa perlu bukti. Cukup melihat sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia percaya. Dia lihat nur wajah Nabi, dia langsung percaya. Kalau nur saya gelap, saya banyak dosa, jadi antum jangan terlalu melebih-lebihkan saya ya. Nah, coba lihat di sini. Salman Al-Farsi qala lil Haris sahib Muaz. Jadi sahabat Muaz bin Jabal punya teman Haris, belum pernah ketemu Salman. Pas ketemu dipanggil ya Haris. Gimana? Bengong deh, ente tahu dari mana? Saya ini Haris. Apa jawaban dia? Arfa ruhi ruhak. Rohku tahu siapa rohmu. Inilah yang disebut nama ruh. Ini nama ruh nih teman. Yang itu nggak dibagi lagi ketika Nabi wafat. Sampai nanti Al-Ghaus. Ada. Al-Ghaus lah yang bagi-bagi. Maka itu yang dapat nama, itu dari Al-Ghaus sekarang. Nabi sudah wafat. Wali-wali ziarah, riyadhah, zikir, supaya dapat nama itu. Man arafa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal namanya, kenal sifatnya, kenal tabiatnya, baru kenal Rabbnya. Katanya kenal diri, namanya nggak tahu. Itu namanya bohong. Dan sekarang banyaklah ilmu ma'rifat bohong-bohongan itu. Katanya kenal diri, nama diri dia nggak tahu. Banyak hari ini. Ya. Nah, kita dapat anugerah dari Allah, ya ada orang yang memberikan itu kepada kita. Alhamdulillah. Semoga guru-guru kita dijaga oleh Allah. Ini nama ruh. Jadi Salman bisa membaca nama ruhnya. Tapi itu kebetulan Allah bukakan. Kan nggak setiap saat dia buka. Allah lagi buka aja. Berarti di zaman sahabat Nabi, itu seorang sahabat bisa membaca nama ruh orang. Zaman sekarang ada yang bisa, ada yang enggak. Saya nggak bisa lah ya. Belum bisa. Ya, belum dapat itu. Itu dari Allah. Tapi kalau diminta, kadang-kadang dapat dia. Ya. Tapi kita nggak bisa menumbuhkan nama. Kita cuma tahu nama orang ini kira-kira apa. Kadang-kadang ngasih nama aja, karena shopping banyak yang dia kasih, dia juga lupa. Itu biasa. Itu nggak aneh. Ya. Uwais Al-Qarni ketemu dengan Haram bin Hayyan.
Apa kata Uwais Al-Qarni? Alaikassalam ya Harab bin Hayyan. Bengong Harab. Itu tahu saya dari mana? Jawabannya sama. Arafa ruhi ruh. Ruhku tahu nama ruhmu. Fisiknya nggak komunikasi, kolbunya udah komunikasi. Inilah yang terjadi pada Habib Umar dengan salah satu kiai di Indonesia. Kiainya ngomong bahasa Jawa, Habib Umar ngomong bahasa Indonesia. Saksinya teman saya. Ya. Dia yang bawain sendalnya. Yang bawain sendalnya. Sekarang khidmah kepada guru kita yang mengerti masalah nama itu. Dia bengong. Loh, Habib Umar ngomong bahasa Arab, Habib yang bahasa Jawa ngerti. Habib Umar juga ngerti apa yang diomongkan oleh Kiai Jawa ini. Kira-kira kalau diterjemahin, sama dengan ini. Ruhnya Habib Umar ngerti maksud ruhnya Kiai ini. Kira-kira begitu, teman-teman. Seru nggak belajar ilmu beginian? Alhamdulillah. Nah, mereka sampai ke posisi ini tuh, mujahadahnya Masya Allah. Uwais Al-Qarni ninggalin haji umroh dan memberikan bekalnya semua duitnya untuk haji umroh ke tetangganya. Tapi tetangganya itu ngelihat Uwais Al-Qarni ikut tawaf, ikut sa'i, ikut wukuf, bengong dia, ini kok ada Uwais ini. Uwais gimana caranya? Bengong dia, pulang-pulang dia bilang, itu tuh haji amane. Itu siapa? Nah, ini yang kita sebut badannya mecah. Maka wali-wali Allah itu Allah izinkan memecah dari dirinya sesuatu. Ada dalilnya. Itu dalilnya. Jadi kalau ada nanti wali, antum dengar ceritanya, dilihat di satu waktu di beberapa tempat. Itulah dalilnya. Uwais Al-Qarni. Umar ngomong di Madinah, kedengeran sampai ke Syam, ke Irak. Itu juga dalilnya. Suaranya mecah kemana-mana. Ya, karena yang ngomong bukan dia lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. فلهذا عمل الروح الذي ليس له من هزوز القلب ومحله ومصيره إلى العلا شيء. Ya. Jadi si kolbu ini kerjaannya itu adalah ma'rifatullah, sehingga tidak ada lagi dia punya hazzun, punya ketertarikan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu ta'ala. Ini kata beliau ya. Fa kaifa bil qulub allati wasafna alladhi hadha alladhi takallama bihi Uwais min al-ghaib wa lam ya'rifu qad alaysa qad tala alayh. Yang terjadi pada Uwais, bukankah dia mengerti yang gaib? Benar enggak? Belum dikasih tahu dia tahu. Apakah ini lebay? Enggak, ini riwayatnya sahih. Salman memanggil Haris itu sahih. Habib Segaf Mahdi sahih enggak? Antum enggak percaya ntar digeruduk sama santrinya belasan ribu. Ya, santrinya itu gratis makan dari kantongnya beliau. Dan dari karomatnya beda dengan Kanjeng Dimas ya. Dia dengan barokah salawat yang kemudian dikasih nama Syajaratun Nuqut. Itu ngeluarin juga kasih udah kayak film kartun aja tuh ya. Gak habis-habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi beliau nggak tunjukkan selalu. Kalau tunjukkan selalu disembah-sembah orang mungkin. Beliau tahu karena beliau ahli akidah. Beliau akidahnya kuat. Sebagaimana jid-jidnya ke atas orang-orang yang pejuang Ahlussunnah wal Jamaah. Kita beruntung masa-masa dengan beliau. Ya, saya ngelihatnya lagi di jalan tol. Jadi kita pulang dari bandara, dia mau masuk ke dalam tol, itu cepat. Tapi kok bisa Allah taruh mata saya melihat beliau? Itu sekali-kali saya melihat beliau. Selebihnya kita dengar cerita dari anaknya, dari murid-muridnya, dari sahabat-sahabatnya. Ya, untuk beliau kita kirim Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, di sini disebutkan lagi kisahnya Umar, ya. Kisahnya Abu Bakar, halaman 209, berkalam beliau, wa innama huwa malul waris, wa innama huwa akhuka wa ukhtak, faqala lahu ya abati innama litru, sampai akhir, afalaysa qad hakama Abu Bakar bima ulkiya fi rawih, faqala innama huma ukhtak, fa asbata bil qul bi anna alladhi fi batniha min waladihi wa innaha bint. Jadi Abu Bakar itu pernah baca isi. Jadi belum ada kan alat apa namanya sekarang Pak Dokter? USG.
Sekarang udah 3D ya. 4, gila. Itu Abu Bakar bisa cek di dalam perut orang ini apa, laki atau perempuan. Kan biasanya setelah dicek USG kan ketahuan. Haji, ya Arif. Siapa yang ngasih tahu? Padahal dalam akhir surah Luqman, ya, tidak ada yang tahu apa yang fil arham kecuali Allah. Ya. Abu Bakar Allah. Abu Bakar diizinkan Allah tahu. Baik. Ya, jadi kalau ada orang cerita karamah itu percaya nggak? Tapi ingat, al-karamah belum tentu la yadullu ala kamaliyah. Karamah belum tentu bukti orangnya sempurna. Al-kamaliyah natijatul istiqamah. Jadi kalau kesempurnaan itu hanya buah dari orang istiqamah, maka istiqamah hakiki itulah karamah paling tinggi. Ya, ada orang pindah-pindah tempat, tapi kemudian nggak istiqamah, ya nggak masuk. Istiqamah ini bukan berarti dia nggak maksiat. Istiqamah ini artinya dia istiqamah tobat, dosanya banyak, tapi dia istiqamah tobat. Maka saya, antum semua, karena kita tidak dijamin terjaga dari dosa, sebesar apapun dosa kita, tobat. Tobat aja, Allah pasti terima. Setiap hari itu kalau ada orang maksiat, itu malaikat, mungkar, raqib, atid, itu cek dulu ada istighfar nggak hari ini. Kalau ada, nggak jadi ditulis sama dia. Jadi setiap kali kita maksiat setiap hari, malamnya dicek, ada istighfar, ada, coret lagi, nggak jadi. Tapi besok kita lakukan lagi, muncul double, yang kemarin sama sekarang. Tobat lagi, dihapus lagi. Begitulah terus. Setiap hari kita begitu-begitu, nggak apa-apa. Ini yang disebut tawabin. Jangan bilang, saya nanti aja tua. Emang ente tahu bakal hidup sampai tua? Kita kan nggak tahu besok mati apa enggak. Maka tobat itu yang disebut tobat tawabin, yang tobat setiap saat, setiap hari. Karena setiap hari kita pasti maksiat. Ya. Mungkin dosa saya lebih banyak dari antum, atau dosa antum lebih banyak daripada saya. Sama lah ya. Ini bukan hiburan bagi orang yang mau maksiat, bukan. Ini hiburan untuk orang yang mau tobat. Ya. Mau tobat nggak? Mau, saya juga mau tobat ya. Allahumma ja'alna minat tawabin. Afalaysa hadha ghaiban qad ittala alaihi min tarikil hadis atau min tarikil ilham. Bukankah ini gaib? Dalil tadi surat Luqman ayat terakhir. Ya. Gimana ayatnya? Inna indallahi ilmus sa'ah. Ya, sesungguhnya di sisi Allah ada 3 kegaiban disebut ilmu sa'ah. Ilmu tentang apa yang di dalam perut, mafil arham, kemudian kapan orang mati. Ya. Betul ya? Ini yang baca surat Luqman tiap hari nih kayaknya nih. Ya. Ustaz Ali Wafa. Wa yuqalu li hadza zaim. Jadi bukankah ini disebut tarikil hadis? Hadis di sini bukan hadis ilmu hadis. Hadis artinya Allah berbicara ke dalam kalbunya. Nah, ini kalau mau tepat nih terjemahannya, hadis dalam ilmu tasawuf adalah Allah berbicara ke dalam kalbu manusia, atau Nabi Muhammad berbicara kepada kalbu umatnya. Masih bisa nggak sampai hari ini? Bagi kita masih bisa. Cuma mereka yang anti tasawuf menolaknya dan menganggap itu syirik. Loh, syirik dari mana? Kita nggak nyembah Nabi Muhammad loh. Ya? Kita nggak nyembah siapa-siapa, nggak nyembah Syekh Abdul Qadir, nggak nyembah Jaluddin Rumi, nggak nyembah Bahauddin Shah Naqsyabandi, nggak nyembah Ahmad Tijani. Bagi kita, mereka guru-guru kita. Jadi kalau kita tawasul, itu artinya kita berterima kasih sama mereka. Kita aja sederhananya. Kirim Fatihah, nyebut nama, manakib, itu nggak lebih daripada kita mencintai pewaris Nabi. Karena kita nggak ketemu Nabi, ya kita cintain pewarisnya. Kecuali antum pernah mimpi ketemu Rasulullah, itu nikmat. Ya. Apalagi Allah kasih bertemu secara yaqzah. Seperti kata Imam Suyuti, Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam sab'ina marra yaqzatan. Ada yang percaya nggak? Imam Suyuti loh yang ngomong. Imam Suyuti tahu nggak Imam Suyuti? Pengarang tafsir, pengarang Itqan, pengarang apalagi Musa.
ya asbahun nazair, hadis, hadas saja enggak. Hampir semua ilmu selain falsafah dan mantik, karena dia mengharamkan falsafah dan mantik, dia tulis. Kira-kira gimana? Mas Suyuti ngomong, saya bertemu Nabi 70 kali yaqzah, nyata. Pasti mereka akan bilang, oh ngaco nih Suyuti ya. Padahal hadisnya ada isna ini. Ya. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqzatan. Hadisnya sahih. Siapa yang ketemu aku dalam keadaan mimpi, akan melihatku dalam keadaan jaga. Sah. Ketika ada orang menerjemahkan akan melihatku nanti nggak perlu kalau nanti di sorga, nanti di alam akhirat, nggak perlu pakai sayarani yaqzah. Semua kita juga ngelihat Nabi. Terus fasayarani yaqzah itu sah. Waktun qarib, waktu yang terdekat Allah akan mengizinkan kita ketemu Nabi Muhammad SAW. Paling terakhir antum waktu meninggal nanti, yang udah mimpi ketemu Nabi. Itulah problemnya. Ya ini nikmat ya, bertemu Nabi itu nikmat, dan banyak yang belum dapat nikmat ketemu Nabi. Maka berdoalah, sholawat kepada Nabi, sungguh-sungguh hilangkan obsesi mau ketemu. Obsesinya adalah ingin mengikuti Nabi, mencintai Nabi, minta kepada Allah. Nanti di saat antum hilang obsesinya dan yang kuat adalah cintanya, pasti Allah kasih ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasul. Wa yuqalu li hadha az-za'i min al-ghaib ala wujuh fa hal 'alimta ay ghaibin hadha alladhi ya'nihi Allah tabaraka wa ta'ala kull la ya'lamu fi as-samawati wal ard al-ghaiba illa Allah. Dan ayat yang berikutnya, alimul ghaibi fala yuzhir ala ghaibihi ahadan. Allah yang mengetahui gaib dan tidak menampakkan gaibnya kepada sesuatu pun. Illa. Ada illanya. Surat Al-Jin. Ya. Benar, surat Al-Jin. Oh ya, ada di bawahnya. Ayat 26 dan 27. Allah tidak menampakkan, yuzhir, menampakkan. Ini yang kita sebut dengan kasyaf. Allah tidak memberikan kasyaf, kegaiban itu kepada siapapun, ahadan, illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah izinkan dari Rasul. Dan kita sudah bahas sebelumnya, Rasul itu kan banyak. Ada Rasulul Malaikah, ada Rasul minal jin, ada Rasul minal insan, tapi yang sahih minal insan. Ya. Dan disebutkan di ayat sebelumnya, di bab-bab sebelumnya, bahwa para aulia, pewaris para nabi, itu diatofkan kepada Rasul. Masih ingat ya sebelumnya? Pembahasan sebelumnya, silakan nanti dicek. Mereka juga diutus oleh Allah. Dan ini mujaddid setiap 100 tahun, kalimatnya apa? Ba'asallah. Innallaha ba'asa. Allah membangkitkan, mengutus. Tuh. Mujaddid diutus. Dan mereka dikasih Al-Muhaddas ini. Siapa lagi? Al-Mahdi juga sama. Kalimatnya diutus juga. Ya. Kalau seandainya masih sisa 1 hari kiamat, ba'asallah, Allah akan utus seorang Mahdi yang diislah 1 malam. Ada riwayatnya. Jadi kata ba'asa tidak hanya khusus buat Rasul. Ya. Summa najid fil anbiya man laysa bi rasul. Ada nabi tapi bukan rasul, benar enggak? Berarti enggak kata Rasul di sini, enggak mesti Rasul tasyri'. Rasul pembawa syariat. Ya, nakirah, betul Sidi Musa. Wa qad azhara Allah ala ghaibihi min tariqil wahyi, fa hunaka ghaibun 'indahu ta'ala yakadu yukhfiha min nafsihi. Ya. Ya, maknanya samalah ya. Wa hayya sa'. Jadi ada ghaib yang mutlak, ada ghaib yang muqayyad. Nah, ini pembahasan versi saya. Walau alam, ini istilahnya semoga benar. Al-ghaib al-mutlaq, ada al-ghaib al-muqayyad. Ghaib mutlak itu yang Allah tidak akan kasih tahu hatta kepada malaikat yang akan meniup trompet di waktu mau kiamat. Malaikat siapa? Israel atau Israfil? Israfil ya, Israel namanya nama Ibrani. Kalau di Quran hadis nggak ketemu nama itu, di hadis ketemunya Israfil dan Malakul Maut di surat Sajadah. Baik, sudah? Jadi malaikat
mau niup trompetnya nggak tahu itu ilmu, termasuk Nabi. Maka Nabi ketika tanya Jibril, apa jawaban beliau? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Baik, nah ini kaidahnya di situ. Ini disebut al-ghaib al-mutlaq. Tapi tanda kiamat dikasih nggak? Maka tanda kiamat disebut dengan al-ghaib al-muqayyad. Termasuk yang di dalam perut. Karena dia muqayyad, sekarang ada teknologi mengetahui jenis kelamin di dalam perut. Kalau dia mutlak, nggak bisa diketahui. Ini cara memahaminya. Loh, kok Allah bilang gaib yang dalam perut ya? Sekarang kok bisa? Batal dong Al-Quran, bukan gitu. Ente nggak paham jenis gaib. Ya? Kan ada yang mulai nyeleneh-nyeleneh mau mengkritisi Quran, terus ngomong gimana? Oh, Al-Quran ini nggak bener nih. Ya? Nanti bakal ada ilmu bisa ngeliat tuh wajah di dalam perut ibu nih ya, Bamba ini. Bagi dia itu membatalkan surat Luqman ayat terakhir. Sahih lah. Dia nggak sahih. Dia nggak tahu pembagian gaib mutlak dan gaib muqayyad. Besok ada yang nikah, ada yang nggak nikah. Betul? Itu mutlak apa muqayyad? Itu bisa direncanain loh. Karena dia masih muqayyad. Oke. Dokter bisa ngomong, penyakit kamu ini paling bertahan setahun lagi. Dokter ngomong begitu melanggar kaidah gaib. Kenapa kalau dokter ngomong gitu antum bolehin? Gimana Pak Dokter? Anda cemburu Pak Dokter? Giliran kita ngomong gak boleh. Emang dokter cuma dokter fisik? Emang dokter kolbu nggak punya hak? Ya? Punya hak juga, punya otoritas. Dia Allah yang kasih. Allah yang mewisuda mereka. Jadi kira-kira gimana? Kalau dokter boleh memprediksi, boleh nggak wali memprediksi? Karena seorang nabi juga memprediksi, bisa salah nggak prediksi nabi? Allah kasih. Ketika Nabi Hudaybiyah ditahan, benar nggak? Jadi Nabi ingin dikasih tunjuk oleh Allah. Ya? Nih, ternyata Nabi juga ijtihad. Itu pelajaran buat kita. Kalau bergerak, pergerakan, harokah, jangan buru-buru. Muncullah dua mazhab. Mazhab Umar yang pengen cepat menang, Abu Bakar yang pengen tenang, menang. Beda ya? Ini buru-buru, menang. Nah, kebanyakan antum kan maunya itu. Buru-buru, menang, ya kan? Kalau Abu Bakar, sampai Umar gak tahan. Apa kata Umar? Rasulullah anta? Muhammad, ente bener Rasul gak sih? Antum ngomong sama saya, ente dokter beneran gak sih? Kira-kira perasaannya gimana tuh? Kalau hati saya tidak benar, ini melayang nih ya, melayang tuh. Tapi karena Nabi kolbunya paling beres, salim, bahkan aslamus salim. Nabi diam aja. Nabi tahu, walaupun belum belajar ilmu psikologi, Allah langsung ngajar. Orang kalau marah, obsesinya lagi tinggi, nggak usah ditanggapin. Karena apapun kalam kita pasti dianggap salah. Harus ada orang ketiga. Jadi, pelakor itu wajib ada kalau kunian ya. Pelakor kekerasan, pelakor pertengkaran. Dicolek sama Abu Bakar. Mar, ente nggak tahu ada ayat, kalimatnya pakai insya Allah loh. Umar mengatakan, ka'anilam asma'aha. Seakan-akan saya belum hafal ini, belum dengar. Itu Umar loh. Baru dia sadar, dia bersuara tinggi kepada Nabi. Cuma nanya begitu aja sama Nabi, dia puasa dan tobat 40 hari 40 malam. Antum pernah apain orang tua, ngejek guru, ulama, tiap hari itu yang ngomentari. Ya, tobatlah ya. Kita juga tobat tiap hari kok ya. Dan kita mendoakan kebaikan orang-orang yang merendahkan kita. Ya, semoga kita dan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi gaib mutlak apa? As-sa'ah, kapan kiamat. Itu gaib mutlak. Ada yang tahu nggak? Maka teori umur umat itu cuma teori, tidak boleh memastikan kapan kiamat. Kan sekarang udah ada teori umat, teori umur umat. Umur Yahudi sekian, Nasrani sekian, umat Islam 1500. Sekarang udah 1442, tambah 13 tahun Nabi di Madinah, di Mekah. Ini berapa tuh? 1442.
Wah, ayo yang dagang nih. Berarti umur umat sudah 1455. 45 tahun lagi. Itu kan cuma teori. Bisa benar, bisa salah. Karena itu ghaib mutlak. Kita nggak tolak mutlak, kita juga nggak terima mutlak. Karena kalau kan antum belajar ilmu hisabul jumal, surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Itu dalam ilmu huruf dihitung hurufnya. Nilainya 1500. Kiamat sudah dekat, rembulan telah terbelah. Artinya apa? Nanti kiamat berumur, kalau versi ilmu hisabul jumal, hitungan angka-angka huruf 1500. Tapi kan ilmu ini nggak dari Nabi soalnya, nggak langsung. Itu kan diriwayatkan, mungkin bercampur sama ilmu mana. Maka kita serahkan ilmunya kepada Allah. Kita katakan dengan kalamnya Nabi, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang termasuk nanti dukhon. Apakah tahun besok? Tahun ini itunya. Sorry, kirain masih 2020 ini. Karena 2020 yang mengatakan akan terjadi tahun itu nggak terjadi, dan dia tidak minta maaf kepada umat dan tidak minta ampun kepada Allah. Ya, tahun ini kita nggak tahu, maka kita nggak boleh pastiin tahun ini, nggak boleh juga tolak tahun ini. Tahun berikutnya, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Ini termasuk ghaib mutlak. Tapi kalau tanda-tanda ini muqayyad, kapan terjadinya kita belum tahu. Jadi yang paling ribet daripada ilmu firasat itu adalah kapan terjadi sesuatu. Mirip-mirip kayak ilmu intelijen. Ya. Benar nggak, Pak Tentara? Baik, visual. Baik, fadal. Mobil siapa yang bunyi itu? Kalau di hadis itu kan malaikat lagi apa? Bertasbih, alam lagi bertasbih. Ya, yusabbihur ra'du wasabta. Ya. Petir pun bertasbih, bunyi itu tuh bunyinya. Kedengaran mak kita kayak ngeledek ya. Kita sebut geledek. Padahal dia lagi bertasbih. Tafadhol, Panji. Terus salam. Wah, siapa yang nanya ini? Kok tahu aja di istilah itu? Antum dapat istilah dari mana itu? Apa perbedaan tanasukh dan tanazul? Sekarang banyak tuh ahli-ahli kebatinan ngomong bahwa raja-raja Jawa setelah berkumpul, ya kan? Ruh-ruh Raja Jawa telah berkumpul. Lalu dia mengatakan, di dalam diri saya, di belakang saya adalah ruh fulan. Ada kan yang begitu? Tolong ditutup aja. Ya, biar udaranya nggak ini. Biar suaranya nggak masuk. Ada aliran tertentu mengatakan bahwa kamu ini reinkarnasi fulan. Itu orang Islam loh sekarang. Tapi kebatinan. Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di beberapa tempat. Dan ada yang meyakini dirinya reinkarnasi dari Ashabul Kahfi, reinkarnasi dari Nabi Fulan, Nabi Fulan. Dan ini berbahaya. Karena di dalam Islam tidak ada namanya reinkarnasi. Terlahir kembali itu nggak ada. Ya. Tapi bagaimana dengan tanazul? Reinkarnasi itu nafsiyah dan ruh, dua-duanya masuk. Reinkarnasi. Karena reinkarnasi nanti berujung kepada inkarul ma'ad. Inkar al-qabr, inkarul jannah wan nar. Ujung-ujungnya inkarnasi itu tidak meyakini ada akhirat. Karena orang terlahir, mati lahir lagi, mati lahir lagi, mati lahir lagi. Tapi ajaran ini kan mungkin dulu ada benarnya, cuma nyangkut di mana dan kapan berubahnya kita nggak tahu. Yang benarnya namanya tanazul. Tanazul ini berubah ketika masuk ke agama-agama tertentu, jadi kepercayaan, animisme, segala macam, berjadi tanasukh, reinkarnasi. Kalau tanazul bukan reinkarnasi. Tanazul itu waris. Jadi konsep tanazul itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Contohnya nih, Sidi Musa itu tanazul misalnya, misalnya ya,
Khuzaimah bin Sabit, misal, yang dulu Nabi kasih gelar satu orang sama dengan syahidain. Pewaris ilmunya Khuzai. Jadi kalau saya lagi konflik, cukup bawa Sidi Musa Zauki. Ketika dia bersyahadah, saksinya bernilai 2. Misalnya begitu. Karena dia pewaris. Kekuatan spiritnya siapa? Khuzaimah. Itu mungkin. Ada orang yang mewarisi Nabi Ibrahim. Tapi nafsiyahnya beda nggak dengan Nabi Ibrahim? Nafsnya, jiwanya beda, sukmanya beda, jiwanya beda. Tapi spirit yang diwarisinya sama. Itu namanya tanazul. Dan itu mungkin bagi siapa? Innama yakhshallah min ibadil ulama. Bagi orang yang takut kepada Allah, kalau Allah jadikan dia pewaris para nabi. Ulama, para waris para nabi. Bukan satu nabi loh. Para nabi. Jadi bisa saja nih antum ini, kalau dari, kita kan sudah bagi, ya, ada Bani Nur, cahaya, ada Bani Ruh, ya, ada Bani Malaikat, ada Bani Insan. Nah, Bani Ruh ini, di sini terjadi tanazul. Spirit itu diwariskan. Dulu berapa jumlah Nabi? 124.000. Mereka meninggal. Bertanazul ke sahabat Nabi, jumlah sahabat Nabi berapa? 124.000. Itu makna dari tanazul. Kalau bahasa hadisnya tawarus, mewarisi spirit. Oke? Dan ini ilmunya Al-Ghaus. Yang tahu antum ini pewaris siapa? Itu Al-Ghaus, bukan saya. Saya bukan Al-Ghaus. Saya gosong. Al-Gosong. Saya bukan orangnya. Ya. Paham di situ? Ya. Jadi apa beda tanazul dan tanasuh? Tanasuh reinkarnasi bukan ajaran Islam. Karena berujung mengingkari hari akhirat. Kalau tanazul, dulu nih, spiritnya, tadi saya bilang Khuzaimah bin Sabit wafat. Maka nafsiyahnya telah berhadapan dengan alam kubur. Karena sahabat Nabi, pasti nggak ditanya mungkar nakir. Pasti. Karena dia tanazul juga dari para Nabi terdahulu. Emang mungkar nakir berani nyolek orang yang lebih tinggi makomnya dari dia. Jadi Bani Ruh lebih tinggi dari Bani Malaika. Bani Cahaya, Bani Anwar, Bani Ruh, Bani Malaika. Udah dicatat belum waktu itu? Ya, terus? Bani Alam, Bani Jin. Ya, Bani Jin, Bani Insan tadi ya. Bani Najm, Bani Nabat, Bani Hayawan, Bani Jamadat. Jamadat ini batu-batu, logam-logam, masuk situ. Jadi Bani Ruh ini di atasnya malaikat. Nggak berani dia nyolek kalau dia tahu. Ya, kalau dia tahu. Tapi kalau dia belum tahu, dia nyolek pertama. Pas dijawab, bisa berabe tuh, mungkar nakir ntar. Ya, itulah candanya Gus Dur dulu. Orang nggak paham, dikira Gus Dur main-main. Kan dulu Gus Dur canda kan masalah itu. Orang kira Gus Dur memainkan agama. Bukan. Gus Dur itu ingin orang kalau memikirkan alam kubur, itu jangan ketakutan. Meninggal dalam happy. Itu Gus Dur tuh ya. Meninggal sambil ketawa. Ya, al-wafat bid-dhahak ya. Gak tahu bahasa Arabnya benar nggak gitu Sidi Musa. Semoga benar ya. Karena yang Hirit Yaman yang benerin ntar ya. Ketika tanazul teman-teman, maka nur yang ada pada si ruh sebelumnya, spiritnya akan diwarisi ke, kalau si pewarisnya sudah mulai mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa. Jadi dalam ilmu ma'rifatun nafs, salah satu maknanya tidak hanya langsung mengenal anasir tubuh. Ya mohon maaf, sekarang kajian-kajian diri itu cuma sampai anasir tubuh, air, angin, api, tanah, avatar eng. Cuma sampai di situ. Tar gabungan ini jadi ini, gabungan ini jadi ini, itu doang. Berhenti di situ. Mereka lupa yang disebut pewaris para nabi bukan hanya mengenal fisik. Ghazali sudah jauh-jauh hari rahmatullah alaih mengatakan kalau itu mah sama kayak binatang-binatang ternak, punya tubuh yang sama.
Yang membedakan kita adalah spirit yang ada di dalam ini. Itu Ghazali dong ngomong begitu. Dari Isra ala Duniyahnya, Kimia Usadahnya, Ihya Ulumuddinnya. Itu Ghazali udah nyindir kita loh. Kita yang nggak ngeh. Kita nggak ngeh. Ketika nih tanazul, teman-teman, nafs orang yang dulu, tadi contohnya sahabi Khuzaimah bin Sabit, itu nafsnya beda dengan nafsnya Musa. Beda, orangnya beda. Dia cuma mewarisi spirit. Karena tidak ada namanya reinkarnasi. Nggak ada. Yang ada dia mewarisi spiritnya. Nanti sama tuh kalau seandainya benar nih ya, nanti mewarisi persis sama. Karakternya tuh hampir sama. Ya. Dan saya, alhamdulillah Allah kasih tahu dengan jalur beberapa masyayikh kita, siapa tanazul saya, gitu. Dikasih tahu, tapi itu rahasia. Ya. Untuk apa diobrol-obrol, itu kan urusan saya dengan Allah. Ya. Bagi saya itulah salah satu makna dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya. Sekarang antum yang sudah dapat nama diri, nama ruh, itu salah satu dari ma'rifatun nafs. Ya. Maka nanti ketahuan tuh karakternya apa dari nama itu. Mirip-mirip, nggak jauh-jauh beda. Antum berenung-renungnya aja sama. Iya, benar nggak? Yang sudah dapat nama, sebagian. Butina namanya apa? Ya, Zulekha Ismail. Ya salam. Kok tahu beliau kan? Nah, itu goib nggak tuh? Goib. Nggak pernah ketemu sama Butina, ya kan? Dan ada dua Bunda Tina nih yang semangatnya sama. Satu di Pekanbaru, satu di sini nih, di Bintaro. Sama orangnya, semangatnya sama. Bedanya satu nih keturunan Madura, campuran, ini keturunan Lampung. Ya mirip-mirip lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya tanazul dan tanasuh? Tanazulnya Al-Mahdi siapa? Mahdi boleh kita sebut. Al-Mahdi tanazul atasnya siapa? Ismu ismi, wasmu abi, ismu abi. Saya udah jelaskan. Ismu di situ bukan ismu jasad. Ismu abi bukan ismu jasad. Tapi ism ruhani. Kita udah jelasin itu ya. Berarti Muhammad bin Ahmad. Muhammad Nur. Ahmad ruhullah. Maka nur yang ada dalam dirinya para wali itu bin Muhammad. Maka manusia, waliullah, bani ruh, dia bukan Nur Muhammad. Ini kekeliruan orang belajar ma'rifatun nafs. Ini banyak nih kajian-kajian ma'rifatun nafs ya. Kita lihat yang di YouTube, di sosmed, itu mengatakan di dalam dirimu ada Nur Muhammad. Ya salam ya. Khata. Yang benar pancaran atau warisan atau percikan. Itu baru benar. Itu baru benar. Karena Nur Muhammad ya cuma Nabi Muhammad SAW. Dan itu hanya turun plok nanti ke siapa? Al-Mahdi. Kalau antum bilang di dalamku ada Nur Muhammad, berarti antum Al-Mahdi dong. Palsu. Tapi saya husnuzon. Barangkali masyaikh yang mengatakan dalam diri kita Nur Muhammad, mungkin maksudnya pancaran dari Nur. Kalau itu benar. Kalau itu ya di khali balak ya labas. Benar. Ada kan begitu kan? Baik. Khalas. Lanjut. Iya, fadal. Sambil menikmati band of coffee. Bismillah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Selama ini saya sholat atau berzikir, secara otomatis terbayang di mata saya wajah dia. Apakah ini gawat itu? Antum sholat, kebayang wajah aneh, sebelum takbir boleh. Kalau udah takbir nggak boleh ingat aneh. Nah, kalau sebelum sholat ingat wajah guru, kan kita sebelum sholat ingat guru ngaji kita, bener nggak? Antum alam bawah sadarnya coba dilihat dalam-dalam. Setiap kali mau sholat, yang ingat wajah guru dulu pertama ngajarin sholat. Saya sampai sekarang masih ingat guru saya Abu Yadahnar, guru ngaji yang ngajar sifat 20, yang ngajarin qiraat, yang ngajarin qiraat Hafaz, An Asim,
yang ngajarin berbagai macam itulah. Fikih Syafi'i itu beliau ngajarin. Saya ingat tuh beliau ngajarin sholat. Saya teringat beliau sholat. Terus bapak saya ngajarin, saya ingat. Habis itu naik lagi, ketemu guru kita yang ngajarin sholat, ketemu lagi guru dari guru kita. Jadi ketika sholat, yang terbayang ya guru yang paling berkesan itu. Itu, ingatan itu berkait-kait, disebutlah rabitoh. Mengingatnya membuat kita ingat Robnya. Inilah yang disebutkan dalam hadis yang hasan, man aulia Allah, man aulia Allah. Siapakah wali Allah, wahai Rasulullah? Di riwayat kedua, man khairun nas. Siapakah manusia terbaik, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Allazina iza ru'u zukirullah. Ada yang pakai man iza ru'u zukirullah. Siapa yang jika engkau memandangnya, engkau memfisikannya, ru'u itu kan divisikan, dibayangkan, divisualkan, membuat visualisasimu terhantarkan kepada zikrullah. Bisa namanya Allah, bisa fiilnya Allah, bisa sifatnya Allah. Kalau ketemu nanti antum dengan Al-Ghaus, dengan Al-Mahdi, bisa ingat ma'rifatul zatillah, yang tidak bisa diceritakan dan tidak bisa dikalamkan kecuali oleh ahlinya, yaitu beliau itu sendiri. Kita punya hak cuma sampai di sifat. Beliau punya hak sampai di zat. Nah, saya belum boleh bicara itu, ya, karena itu bukan hak saya. Kita harus tahu, ya, liyunfik zu sa'atin min sa'ati, wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Karena kita dikasih segitu, kita cerita itu. Kalau kita dikasih lebih, kita cerita lebihnya kepada orang yang pantas menerimanya. Ya, maka antum kalau ngaji ya dibuka dulu ininya, ya. Terus ininya ya disiram dulu ke sono, dikosongin, biar dia nanti gak jadi abu-abu. Ini nih enak, coba campurin air putih jadi enak gak? Kayak gitu kira-kira. Jadi kenapa antum gak bisa menikmati kajian seseorang? Karena bercampur. Atau ini belum kalau nggak paham, berarti belum dibuka. Cara membukanya surah Al-Fatihah. Gampang toh? Gampang sebenarnya. Biiznillah kebuka. Baik. Jadi kalau diajak baca Fatihah itu baca, itu tanda kalau kita mau buka. Ini ada yang angkuh, bid'ah. Ya, nggak dapat apa-apa dia pulang dari sini pertanyaannya dulu kepalanya bertabrakan, panas. Pulang dari sini berkeringat. Ya salam. Modal. Akmil. Dari Bapak saya pernah bermimpi dinampakkan nasab Bapak SAW. Namun kan kaki terpisah. Kemudian di dalam mimpi saya membacakan nasab tersebut dari Nabi SAW sampai kepada Allah terus ini pertanda apa Bu ya? Apakah salawat saya telah? Masya Allah. Tandanya antum suka baca sirah beliau. Ya. Kalau sudah begitu, nanti pelajari nasab ruhaninya Nabi. Ya. Dan saya sarankan selalu sering baca kitab sirah Nabawiyah. Nah, jangan lepas. Oke? Lanjut. Oke, terakhir. Bu ya, saya mau tanya tentang pecahnya rasa pecah. Pecah jasad wali tersebut atau wali tersebut tidak berkata. Memecah itu bukan jisimnya ya, nurnya. Jadi wali itu cukup dia teringat sesuatu, itu Allah jasadkan. Jadi nur itu Allah jasadkan. Itu Wais Al-Qarni, dia rindu mau haji, Allah jasadkan nur pikirannya. Kan kerinduan itu nur bukan? Rindu kepada Allah, rindu kepada masyair, simbol-simbolnya Allah. Kan haji, umroh, tempat-tempat haji umroh kan semuanya adalah syiar-syiarnya Allah. Rindu ke sana, itu berarti rindu kepada Allah yang memuliakan tempat itu. Allah zahirkan nurnya. Inilah makna dari Allah jisimkan nur. Itu mungkin. Maka wali-wali itu bisa banyak ya. Dulu Syekh Abdul Qadim di tempat kita bisa 7. Di mana? Sunan Ampel ya. Di situ siapa yang
Yang kuburannya sampai 9. Khodamnya, Allahu Akbar, khodamnya bisa 8 kali, 9 kali. Hidup, meninggal. Nah, itu sebenarnya dia nggak mati. Karena dia punya zikir-zikir sifat yang mengantarkan kepada zat Allah. Maka Allah bilang, ente mau hidup atau mati, semuanya itu. Itu bisa terjadi. Makanya dulu ada orang yang di sanad Sahih Bukhari itu umurnya 300. Ya, mungkin kejadiannya begitu. Sanad umurnya 200, kan ada 2 tuh. At-Tuluni umur 200-an, terus di atas lagi ada umurnya 300-an. Yang kebanyakan orang nggak terima, tapi saya percaya. Ya, sanad-sanad begitu kita percaya. Kalau nggak pakai tasawuf memang susah percaya begituan. Jadi mutasawuf itu membuat antum paham sesuatu yang tidak mampu dipahami oleh seorang intelektual biasa. Jadi saya menemukan satu rahasia dalam ilmu zikir, ilmu ma'rifatullah. Ada percepatan dan lompatan kecerdasan. Cepat sekali. Coba aja tuh, kitab yang dulu antum nggak paham, baca sekarang tentang tasawuf, pasti paham kan? Ya, kalau udah ngaji kitab ini, sama ngaji tentang ilmu ma'rifatullah, antum baca tuh buku-buku yang dulu nggak paham. Buku Ibn Arabi kah, buku Ghazali kah, coba baca di rumah. Insya Allah, Allah bukakan. Karena inti-intinya udah kita buka, tinggal antum kembangin. Ya? Ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah datang waktu maghrib, semoga Allah meridhoi kita semua, menerima amal kita, dan menutupi aib kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.